wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat hidayah iman dan Islamnya, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu pada pertemuan awal perkuliahan pada semester ganjil ini. Nah, sesuai dengan mata kuliah yang adik-adikku sekalian centang pada semester ini, yaitu mata kuliah ekonomi makro Islam, maka adapun kompetensi mata kuliah kita semester ini itu adalah mahasiswa mampu memahami terkait tentang aktivitas perekonomian suatu negara atau aktivitas perekonomian negara secara agregat. Nah, untuk buku referensi yang kita akan gunakan itu sebenarnya saya sudah share di aplikasi Edlink. Nah, selanjutnya mengenai metode pengajaran. Untuk metode pengajaran, insya Allah satu semester ke depan ini kita akan menggunakan beberapa metode pengajaran, mulai dari konferensi yang akan kita lakukan, ada juga penugasan-penugasan, ada juga kuis, akan ada juga pemaparan materi dari anak-anakku sekalian dalam bentuk video yang nanti saya akan tugaskan untuk di-share di YouTube masing-masing. Selanjutnya tentu juga akan ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, untuk media pembelajaran yang kita akan gunakan pada semester ini, kita full menggunakan handphone, komputer, ataupun laptop. Nah, terserah kalian mau menggunakan apa, karena selama satu semester ke depan kita hanya akan menggunakan aplikasi online untuk kemudian menjadi media pembelajaran kita. Nah, selanjutnya untuk mekanisme penilaian, sesungguhnya sebenarnya mekanisme penilaian ini saya sudah share di aplikasi, tapi tidak apa-apa untuk saya jelaskan kembali bahwa untuk poin ujian tengah semester itu ada bobot angka sebesar 30%, lalu akan ada kuis sebesar 10%, penugasan sebesar 15%, keaktifan anak-anakku sekalian yang dinilai dari bukti kehadirannya sebanyak 10%. Terus ada juga ujian akhir semester sebanyak 35%. Jadi untuk bobot 0 sampai 100% itu anak-anakku sekalian sudah bisa ukur dirinya masing-masing, untuk kemudian nanti di akhir semester akan kalian lihat sendiri hasilnya dari apa yang telah kalian usahakan. Nah, selanjutnya adapun aturan main dalam kelas kita selama satu semester ke depan ini itu yang pertama, anak-anakku sekalian hanya dibolehkan izin atau alfa dari kegiatan kita itu hanya sebesar 20% dari total pertemuan kita, yaitu 16 pertemuan. Jadi anak-anakku sekalian, kalau memang nggak penting, disarankan untuk tetap mengikuti kelas kita. Nah, selanjutnya apalagi kelas kita saat ini kan online kan, jadi sesungguhnya banyak hal yang bisa kalian manage lebih baik dari pertemuan-pertemuan yang sifatnya offline. Nah, selanjutnya mahasiswa juga tidak diizinkan mengikuti perkuliahan ketika telah terlambat memasuki ruang kuliah itu dengan batas 20 menit dari waktu yang telah ditentukan kuliah kita. Nah, selanjutnya semua aktivitas yang kita lakukan itu menggunakan aplikasi Edlink atau menggunakan siakatnya kalian masing-masing. Nah, selama kegiatan ini kita akan ada yang namanya conference. Conference itu saya hanya akan meminta waktunya kalian sebanyak 10 sampai 15 menit saja untuk conference. Nah, apa yang akan kita jelaskan di conference itu hanya berupa pertanyaan pernyataan dari anak-anakku sekalian yang kita akan coba untuk gali lebih dalam jawabannya, untuk kemudian kita saling berdialog atau berdiskusi terkait tentang jawaban-jawaban dari pertanyaan pernyataan yang kalian telah ajukan pada video conference itu. Kenapa saya menggunakan waktu 10 sampai 15 menit ini untuk kemudian menghemat kuota anak-anakku sekalian di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, tapi tenang saja, sebelum kita melakukan conference itu saya akan men-share materinya seminggu sebelum pelaksanaan conference itu. Jadi anak-anakku sekalian sudah bisa mendownload atau mengunduh materi itu, lantas kemudian kita akan diskusikan pada saat conference nanti. Nah, berikutnya untuk tugas-tugas pembagian kelompok dan lain-lain sebagainya itu nanti saya akan share di aplikasi Edlink tersebut. Nah, adapun materi-materi atau pokok pembahasan yang akan kita bahas itu ada sebanyak 14 pokok pembahasan. Yang kenapa bisa 14 pokok pembahasan? Karena ada 2 pertemuan yang kalian hanya akan melaksanakan kegiatan UTS dan ujian akhir semester. Makanya hanya 14 ya. Yang pertama itu adalah yang kita akan jalankan
dari gambaran mata kuliah kita selama 1 semester ke depan. Nah, untuk pertemuan kedua itu kita akan mengetahui terkait tentang bagaimana sih sebenarnya perbandingan antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional. Nah, untuk pokok pembahasan ketiga kita akan menjelaskan terkait tentang bagaimana sih sebenarnya perkembangan pemikiran ekonomi Islam klasik dan Islam itu sendiri. Jadi untuk selama 1 semester ke depan ini kita akan ada 16 pertemuan. Yang pertemuan-pertemuannya itu dimulai dengan pertama kontrak perkuliahan yang kita sedang laksanakan pada hari ini, kontrak perkuliahan dan gambaran umum mata kuliah ya. Dan yang kedua itu adalah perbandingan dari sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional. Setelah memahami dan mempelajari serta mendiskusikan tentang perbandingan antara sistem konvensional dan sistem Islam, maka kita akan masuk kepada pembahasan tentang sejarah perkembangan pemikiran ekonomi klasik hingga Islam itu sendiri. Nah, selanjutnya materi berikutnya itu ada perbandingan mazhab ekonomi. Nah, jadi kalau tadi kita sudah mempelajari tentang bagaimana sistem ekonomi kapitalis, bagaimana sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi Islam, sekarang kita masuk ke mazhab-mazhab yang ada dalam ekonomi Islam itu. Jadi turunan dari 3 grand sistem besar di dunia itu kita turunkan ke ranah ekonomi Islam yang di dalamnya ternyata ada beberapa mazhab-mazhab ekonomi di dalam Islam. Yang pertama itu tentunya mazhab yang sangat terkenal itu adalah mazhab mainstream yang memang sangat mudah kita dapatkan karya-karyanya, karya-karya dari Bapak Umar Chakra, Najatullah Siddiqui dan lain-lain sebagainya. Ada pun mazhab kedua itu adalah mazhab ekonominya mazhab Isyaduna namanya. Itu yang dipopulerkan oleh Muhammad Bakir Asyadar, Qasim Asyadar dan lain-lain sebagainya. Nah, mazhab yang ketiga itu ada yang namanya mazhab ekonomi mainstream yang Nah, mazhab ketiga itu ada yang namanya mazhab alternatif kritis. Nah, mazhab alternatif kritis ini dipopulerkan oleh Timur Quran. Nah, setelah memahami tentang mazhab ekonomi itu, kita turun kepada ranah praktik, yaitu bagaimana sebenarnya bentuk konsep distribusi dalam ekonomi Islam. Nah, menurut saya ini penting ya. Kenapa saya katakan materi tentang konsep distribusi ekonomi Islam ini penting? Karena ini terkait tentang upaya menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan dalam ekonomi, seperti kemiskinan, mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, mengurangi ketimpangan antara cara pembayaran dan perdagangan. Itu semuanya sebenarnya persoalannya ada pada konsep distribusi atau bagaimana distribusi ini bisa berjalan secara efektif dan efisien merata di seluruh umat. Nah, ketika ada yang tidak merata, maka konsekuensinya akan ada yang namanya kelangkaan atau ada yang tidak mampu menyerap kemaslahatan. Oke, selanjutnya materi berikutnya adalah konsep profit dalam ekonomi Islam, bagaimana mekanisme penetapan harga dan laba dalam ekonomi Islam. Untuk materi berikutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana riba itu di dalam Islam. Setelah mempelajari tentang mekanisme penetapan laba dalam Islam, kita masuk ke bagaimana sebenarnya konsep riba itu di dalam Islam. Mulai dari pengertiannya, jenis-jenis riba, tahap-tahapan pelarangan dalam riba, itu semua akan kita jelaskan. Nah, di pertemuan ke-8 kita akan melaksanakan kegiatan ujian tengah semester. Nanti akan saya share bagaimana sih sebenarnya mekanisme dari ujian tengah semester yang akan kita jalankan nanti ke depan. Nah, berikutnya kita akan menjelaskan tentang materi tentang konsep uang dalam perspektif Islam. Setelah memahami tentang konsep uang dalam perspektif Islam, kita akan masuk kepada penjelasan terkait tentang bagaimana inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan moneter dalam Islam. Jadi di dalam ekonomi makro itu tidak hanya membahas tentang aktivitas perekonomian suatu negara yang ruang lingkupnya sangat sederhana, hanya persoalan misalnya tentang distribusi dan lain-lain sebagainya, tetapi di dalam ekonomi makro Islam ini kita memang fokus untuk mempelajari tentang bagaimana kebijakan moneter dan bagaimana kebijakan fiskal itu berjalan. Jadi setelah materi kebijakan moneter Islam kita pahami, kita akan masuk ke dalam kebijakan fiskal dalam perspektif Islam. Setelah materi kebijakan fiskal dalam perspektif Islam, kita akan mempelajari tentang konsep kebebasan pasar dan bagaimana bentuk intervensi negara dalam perspektif ekonomi Islam. Setelah materi itu selesai, kita masuk kepada bagaimana upaya-upaya negara dalam menyelesaikan masalah hutang luar negeri yang kemudian kita carikan solusi alternatif
bersama-sama dalam perspektif ekonomi makro Islam itu seperti apa. Nah, dan yang terakhir sebelum memasuki ujian akhir semester, kita akan membahas tentang bagaimana sih sebenarnya peran kearifan lokal kita dalam hal ini dalam wilayah Aja Takaran ini untuk menyelesaikan atau mencoba mencari tahu alternatif bagaimana pengembangan ekonomi kerakyatan di negara kita seperti apa dalam sentuhan kearifan lokal tentunya. Nah, di pertemuan ke-16 ya seperti biasanya kita akan melaksanakan ujian akhir semester yang nanti akan saya share bagaimana model ujian akhir semester kita. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih